Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kerja, gue penasaran itu kemarin ada teman pengusaha lah ya, eh, bisa dikatakan udah sukses. Tapi karena masa pandemi kemarin, rupanya bidang usahanya itu terpengaruh banyak. Omsetnya menurun, banyak pengurangan, intinya tidak berjalan dengan baik seperti ekspektasi dia. Nah, kemarin datang ngobrol, dia bertanya, "Bang, gue tuh udah bingung nih, bisnis sudah repot ini, sektor saya udah kena habis-habisan ini karena dampak pandemi. Nah, menurut abang, bisnis apa yang menguntungkan, yang bisa bertahan di berbagai macam kondisi? Dan yang terpenting, kalau bisa bisnisnya jangan banyak saingan." Nah, itu dia pertanyaan teman saya tadi. Nah, karena dia basicnya pengusaha, ya saya jawabnya bercanda. Karena saya juga bukan pengusaha yang sukses. Belum. Saya bercanda jawabnya. Ya kalau jawabannya simpelnya kayak begini. Ya kalau lu pengen sukses, nggak banyak pesaing, lu jualan aja layang-layang di musim hujan. Nggak ada pesaing itu. Ya kan? Ya tapi bagaimana dengan keuntungannya? Nah, kan jadi saya bercanda. Ya, yang nggak ada rumusnya kalau bisnis ya harus banyak saingannya. Kalau nggak siap bersaing, nggak siap berkompetisi, ya nggak usah bisnis, ya kan? Jadi kalau mau terjun bisnis, ya harus banyak saingannya, biar nggak banyak mikir. Karena kalau banyak saingannya artinya pasarnya sudah tercipta, udah ada pasar. Tapi kalau lu keren, bisa menciptakan peluang dan menciptakan pasar, fine. Memang perjuangannya lebih berdarah-darah, tapi ketika sudah melalui beberapa proses dan evaluasi yang panjang, biasanya si pengusaha yang menciptakan pasar itu lebih bandel gitu, lebih bandel kena gemburan gitu, karena akarnya udah kuat, fundamentalnya udah kuat. Nah, jadi nggak ada rumusnya kalau bisnis yang menguntungkan itu yang nggak ada pesaingnya, agak unik gitu, aneh gitu kalau dilihat. Karena pada dasarnya ya apapun bidang usaha kita pasti yang bagus, yang running, memiliki potensi keuntungan yang bagus ya harus banyak pesaing, ya kan? Nah, akhirnya dia kesel kan karena jawaban saya nggak serius. Nah, terus kemudian saya simpel. Nah, terus bidang usaha dia memang terpengaruh akibat banyak perubahan regulasi yang kemudian membatasi keuntungan dia gitu. Jadi memang bisnis itu erat kaitannya dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Mau gerak kenceng kayak apa kalau udah dibatasi, misalnya lu nggak boleh jualan dengan harga di atas segini segitu, ya mau nggak mau kita harus ikuti. Nah itu biasanya uh, merubah pola bisnis dia gitu. Akhirnya dia mempertegas lagi, gue serius nih, bila perlu gue turun ke kampung. Ya udah, kalau lu serius mau turun kampung, mau nggak, lu nggak malu-malu gitu. Ini real bisnisnya nih, tapi malu karena lu udah biasa naik mobil keren ya kan, rapi pakaian ya kan. Nah kemudian ide saya ini, eh waktu itu menurut saya nggak komple dengan posisi dia eh, waktu itu. Eh, saya mengusulkan, ya udah ini kan dengar-dengar regulasi tentang apa, plastik daur ulang itu kan udah mulai dijalankan. Ini waktu itu belum belum diwajibkan si retail-retail itu harus menggunakan plastik-plastik daur ulang. Nah, kebetulan saya pernah membaca beberapa artikel bahwa kedepannya plastik-plastik yang bisa terurai dengan mudah akan dijadikan mandatory produk di retail kayak di Alfa, Indomaret dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ide saya disambut sama dia, disambut kemudian dijalankan dan
serius karena segmen dia juga sebenarnya ada juga kebutuhan plastik sebelumnya, yang tadinya dia nggak pernah garap masalah plastik, akhirnya dia garap plastik, mulai disuplai itu plastik-plastik ke eh, network dia gitu, dan akhirnya berjalan dengan bagus dan dia sukses. Apa itu? Jualan plastik. Bayangin kalau kita nggak punya malu, nggak 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 harus gengsi, kalau serius cari duit cuma buat makan dan kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya, apapun jenis usahanya, yang penting halal, dijalankan dengan konsisten, penuh tanggung jawab, serius, ya pasti menguntungkan. Serius, nggak usah muluk-muluk bergaya keren-keren gitu, nggak usah, yang penting jelas. Yang pertama, lu nggak akan bisa ngejalanin bisnis yang idealis kalau lu bukan siapa-siapa. Kecuali kalau udah punya nama besar, lu mau jualan apa aja, mau idealis kayak apa, nggak masalah, karena nama besar ya udah nggak usah diceritain. Tapi kalau lu berangkatnya bawa kolor ke kota besar, terus lu mau eh, ngejalanin bisnis yang sifatnya idealis, walaupun duit lu sekarung, sekalian diminta sama bokap lu dimodalin 1 miliar katakanlah, kamu mau ngejalanin bisnis idealis, sementara fondasimu juga belum kuat, akhirnya lu perang sama perut. Lu baru bangun bisnis, membuat sistem, menciptakan strategi, tapi akhirnya lo nggak bisa menghindar itu, lu akan mengalami proses yang namanya perut lapar. Kau udah perut lapar, sekeren apapun bisnismu tuh nggak akan bisa running. Lain cerita kalau perut lu udah ketutup, bebas lu mau ngapain, perutnya udah nggak lapar. Jadi gitu ya, membangun bisnis yang menguntungkan itu nggak mungkin yang nggak banyak pesaing. Jadi bisnis yang menguntungkan pasti banyak pesaing. Sukses dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita mau ngejalanin, bagaimana kita mau merenung, memperbaiki proses-proses yang ada. Jadi nggak ada ceritanya enak bang sukses tinggal abang udah ngomong, udah punya duit, tinggal ngomong doang. Enggak serius. Nggak ada usaha yang serius bersungguh-sungguh nggak akan mendapatkan hasil. Tapi lu baru digempur 6 bulan kelaparan, bini lu udah teriak-teriak nasi harus beli, beras harus beli, nah itulah. Jadi idealis itu bisa dijalankan kalau udah kenyang. Gitu aja dari saya mau pulang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat terus.